Baik, insyaallah kita akan memasuki di nomor ke-12 dari pendidikan anak ya, Masya Allah. Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di poin ke-12 ini, kata beliau, wasiatkan kepada anak-anakmu apa yang telah diwasiatkan oleh Luqman untuk anaknya. Ya, jadi teman-teman silahkan dibuka yang ada mushaf di depannya, silahkan dibuka surah Luqman ayat 13 sampai 19. Ya, boleh dibuka ya, biar kita belajar bareng-bareng. Ya, baik, kalau sudah dibuka, kita akan belajar ya surah Luqman. Mungkin bagi teman-teman ada yang sudah pernah yang dimaksud di surah Luqman belum sama sekali tahu siapa sejatinya Luqman yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman. Baik, kita berkenalan sejenak ya, siapa sebenarnya Luqman. Para ulama, teman-teman, berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Luqman yang dimaksud di sini adalah Luqman bin Anqa bin Sa'dun, dan para ulama mengatakan bahwa Luqman ini bukanlah nabi dan tidak mendapatkan wahyu, tapi beliau adalah hamba Allah yang salih, hamba Allah yang salih, yang Allah karuniakan berbagai keutamaan, ya Masya Allah. Jadi beliau Allah berikan banyak keutamaan, ya Masya Allah, akal yang cerdas, pemahaman yang sangat-sangat luar biasa terhadap Islam, Masya Allah. Dan beliau juga, Masya Allah, adalah seorang hamba yang apabila menyampaikan sesuatu, beliau sampaikan dengan penuh kelembutan, ya Masya Allah. Nah, ini adalah Luqman. Kita tahu bahwa Luqman itu bukan nabi ya teman-teman, karena nanti kalau saya tidak menjelaskan ini, barangkali ada di antara teman-teman yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Dan Luqman, teman-teman, ada juga yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang laki-laki dari Habasyah, dan di antara sifatnya itu biasanya kalau orang Habasyah itu teman-teman jadi kulitnya hitam, kemudian kedua bibirnya tebal ya. Ya, kalau kita lihat fisiknya, itu fisiknya mungkin tidak sebagus orang-orang Arab, tapi subhanallah di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketakwaan seseorang yaitu bukan terletak pada fisiknya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupanya seorang hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada takwanya seorang hamba ya. Subhanallah. Jadi Luqman ini teman-teman, Masya Allah, walaupun ada juga yang mengatakan seorang budak, awalnya Luqman ini seorang budak ya Masya Allah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman, Masya Allah, hikmah sehingga Luqman bisa belajar, dia bisa berilmu, kemudian Allah angkat derajatnya, subhanallah. Dan ini banyak sekali kisah-kisah ya, orang-orang yang awalnya itu budak atau bin Abi Rabah ya, kemudian dia berilmu, ilmu agama ya, maka kemudian Allah angkat derajatnya, Masya Allah ya, di dunia Allah sudah angkat derajatnya. Kemudian Luqman itu teman-teman, bahkan ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa Luqman dulu juga sempat menggembala kambing ya, menggembala kambing. Dan Luqman walaupun beliau menggembala kambing, tapi beliau benar-benar membagi waktunya ya, membagi waktunya kapan waktu beliau menggembala kambing, kapan waktu beliau untuk belajar ya. Nah, ini Masya Allah ya teman-teman. Jadi kadang kita itu kalah dengan orang-orang salih ya, yang mereka itu Masya Allah sedemikian rupa bisa membagi waktunya dengan baik ya, Masya Allah. Jadi jangan ada alasan karena kita itu sibuk sehingga kita menjadikan ngaji atau menjadikan menuntut ilmu syar'i ini hanya sebagai sampingan, tapi kita kembali lagi bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya dari aktivitas dunia itu adalah sebuah sampingan. Baik, setelah kita tahu tentang siapakah Luqman yang dimaksud, maka kita akan masuk dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya,
Ini poin pertama. Kita bahas pelan-pelan ya teman-teman. Semoga dengan kita bahas pelan-pelan, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Masya Allah. Jadi yang pertama teman-teman, kita tahu bahwa Luqman rahimahullahu ta'ala, beliau ketika memberikan nasihat kepada anaknya, beliau berikan dengan penuh kelembutan. Coba teman-teman lihat di sini ketika Luqman mengatakan wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhu, dan ia memberikan nasihat. Ya'idhuhu dari kata mau'idah. Mau'idah itu nasihat. Dan ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan anak, hendaklah seorang ayah memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Bukan hanya memberikan nafkah, tapi lebih dari itu, seorang ayah berkewajiban memberikan nasihat-nasihat terbaik, mengajarkan anak-anaknya pendidikan agama. Dan banyak hari ini anak-anak yang ada di negeri kita yang tercinta ini telah kehilangan ayahnya. Bukan karena ayahnya sudah meninggal dunia, tapi karena ayahnya sudah tidak lagi peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya. Begitu luar biasanya Luqman ya ketika beliau memberikan nasihat kepada putra tercintanya, dan beliau menyambut dengan riang gembira serta mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Dan kata ya bunayya teman-teman dalam bahasa Arab itu adalah panggilan untuk anak yang lebih lembut daripada ya waladi. Jadi subhanallah, ini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita memanggil anak, panggillah dengan panggilan yang bagus, panggilan yang lembut ya. Seperti Luqman memanggil anaknya ya bunayya, ya bunayya, la tusyrik billah. Lihat apa yang diwasiatkan oleh Luqman untuk pertama kali kepada anaknya, yaitu tentang bab akidah. Dan ini adalah pondasi dasar ilmu yang mesti diajarkan kepada anak-anak kita ya akhwat. Bukan bagaimana engkau nanti hidup mencari rizki, bukan bagaimana engkau belajar ilmu hitung-hitungan, bukan. Tapi yang paling mendasar kita mengajarkan anak-anak kita, diajarkan untuk anak-anak kita adalah tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita memberikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, berbuat syirik ini adalah perbuatan yang zalim ya. Dan kita belajar, mulai lagi belajar bahwa sesungguhnya subhanallah kita mengatakan kepada anak-anak kita, nah Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyukai perbuatan syiriknya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan bahasa anak-anak kita. Karena yang namanya anak-anak itu teman-teman, Masya Allah ya, mereka akan lebih mengerti apa yang kita sampaikan kalau kita memakai bahasanya mereka. Ya, jadi teman-teman nanti cari ya, kira-kira sekarang tuh banyak sekali kalau misalnya teman-teman belum bisa masalah bahasanya untuk menyampaikan bagaimana bahasa anak-anak, ada banyak buku-buku Masya Allah ya teman-teman yang berjudul tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi itu lebih sederhana lagi bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak-anak ya. Masya Allah. Jadi kita alhamdulillah ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kesini buku anak-anak itu semakin berkualitas ya. Sangat-sangat banyak sekali kalau teman-teman mau cari ya, Masya Allah, buku anak-anak yang bagian tentang nasihat Luqman yaitu banyak sekali, bahkan beragam ya, dari mulai yang flip-flop ya ataupun yang berwarna-warni Masya Allah. Dan ini teman-teman harus kita beli ya. Karena apa? Kalau Allah sudah memudahkan kita untuk memiliki buku untuk anak-anak, itu sesungguhnya merupakan sebuah hal yang sangat bagus ya. Baik. Nah, kenapa Luqman pertama kali beliau berbicara masalah wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah
pondasi yang harus dimiliki oleh anak-anak. Dan seseorang yang akarnya atau pohon yang akarnya sudah kuat teman-teman, maka terpaan angin yang begitu kencang tidak bisa merobohkan pohon tersebut. Sama anak-anak kita, kalau akidahnya sudah kuat, sudah kita backup dari kecil teman-teman, bahwa nak, janganlah engkau menyekutukan Allah, nak, kalau minta tolong mintalah kepada Allah, nak, ya terus, maka apapun fitnah yang ada di depannya nanti Allah akan jaga anak-anak kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini benar-benar tugas kita sebagai seorang ibu dan tugas suami kita sebagai seorang ayah, senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya, menanamkan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita menyampaikan kepada anak-anak kita teman-teman sebuah pemahaman yang benar, maka hendaklah kita terlebih dahulu harus mengetahui ilmu tentang apa itu syirik. Jangan sampai kita tidak mau tahu apa itu syirik dan masalah-masalah akidah yang lainnya, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi benar-benar teman-teman, ini kembali lagi kepada kita ya, sebagai orang tua. Yuk kita belajar lagi, niatkan untuk kita bagi kepada anak-anak kita. Baik, kemudian Luqman mengatakan kembali, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Yang kedua, poin yang kedua adalah tentang birrul walidain. Di sini Luqman mengatakan kepada anaknya, hendaklah ya kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian di sini mengatakan bahwa ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam kurun waktu 2 tahun. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tuamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadakulah engkau kembali. Masya Allah. Jadi ini penting. Poin kedua dalam wasiat Luqman, teman-teman, perlu dicatat baik-baik. Ajarkan anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa yang mesti kita ajarkan dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Cukup dengan memberikan teladan yang baik dulu. Ya, cukup dengan memberikan teladan yang baik dulu. Bagaimana kita sebagai orang tua berbakti kepada orang tua kita, itu sesungguhnya sedang mengajarkan bagaimana anak-anak kita berbakti kelak kepada kita. Ingat itu. Dan kalau hari ini teman-teman subhanallah benar-benar memegang untuk menjadi hari ini ya, ketika kita masih ada orang tua, kita benar-benar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya, kita berbakti juga kepada kedua orang tuanya, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah, maka anak-anak kita akan mencontoh. Anak-anak kita, teman-teman, sejatinya itu saat ini tuh sedang melihat gerak-gerik ya apa yang kita lakukan. Dan jangan berharap banyak bagi siapapun yang hari ini belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian anaknya mau berbakti kepadanya. Karena kita tahu al-jaza'u min jinsil amal, ya, bahwa semua itu akan Allah balas sesuai dengan amal yang pernah dilakukannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini penting untuk kita semuanya, ya, kita saling mengingatkan kita dengan pasangan bahwa sejatinya ketika saat ini kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita jaga orang tua kita, ya, dan subhanallah, kemudian kita beritahukan kepada anak-anak kita, nah ini loh, ini simbah gitu kan, bahasanya berarti simbah, kalau bahasa Jogja tuh simbah, ini jiddah, ini kalau di kita tuh atung misalnya, ini kakek, ini nenek, ya, ini semua adalah orang tuanya Umi dan Abi, ya. Umi dan Abi sangat patuh misalnya, sangat hormat, sangat memuliakan mereka. Mereka akan tahu, ya, Masya Allah, mereka akan tahu bahwa ternyata orang tuanya sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka saat nanti kita sudah tua teman-teman, ya, Allah gerakkan anak-anak kita berbakti kepada kita, kita dapat, ya, dapat birrul walidain mereka. Subhanallah, subhanallah. Dan jangan pernah bersedih wahai kawanku manakala teman-teman
misalnya saat ini melihat anak-anak belum berbakti kepada teman-teman, terus kita bimbing, terus kita berikan teladan yang baik, dan terus kita mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kelak taat kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Dan ayat yang mengatakan tentang berbuat kebaikan kepada orang tua itu sangat-sangat banyak sekali. Masya Allah ya. Bahkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW juga sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah pernah mengatakan birrul walidain, ya, taat kepada kedua orang tua. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Jadi benar-benar taat kepada orang tua itu adalah amalan yang Allah cintai. Bahkan amalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa ya, walaupun kita misalnya berjauhan dengan orang tua kita, misalnya tidak satu tempat, tidak satu rumah, tetap kita mendoakan orang tua kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berbakti kepada kedua orang tua tidak terputus ya ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Dan ini amalan yang terus menerus bisa kita lakukan walaupun orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ya, karena doa kita yang mereka harapkan saat ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman hari ini sering mendoakan orang tua teman-teman semuanya, maka kelak ketika kita sudah terbujur kaku di kubur, Allah, zat yang maha menggerakkan hati anak-anak kita, akan mendoakan kepada kita dikala kita sudah tidak bisa lagi salat. Mereka akan mengucapkan dengan mulut mereka, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar. Jadi mulut kita jangan pernah kering dari mendoakan orang tua kita, teman-teman. Kalau seandainya kita hari ini atau hari kemarin kita belum mendoakan, masih ada kesempatan untuk mendoakan orang tua kita. Tanya kabar mereka, ya, bagaimana kabarnya, berikan hadiah-hadiah terbaik kita untuk mereka, ya. Dan ini menunjukkan Masya Allah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita. Seorang istri hendaklah menasihati suaminya agar tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita. Harapannya Allah akan memberikan kepada kita anak-anak yang kelak berbakti kepada kita semuanya. Baik, kemudian ya akhwati fillah, di sini Luqman mengatakan kepada anaknya, ya, yang pertama kali Luqman mengatakan hamalathu ummu, yang mengingatkan kembali tentang bagaimana susah payahan ibunya ketika hamil. Berarti seorang ayah juga seharusnya mendidik anaknya untuk taat kepada ibunya. Ya, karena kan memang yang namanya ibu itu taatnya didahulukan. Ya, taatnya didahulukan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, kepada siapa wahai Rasulullah aku harus berbakti? Ummuk, ya, kepada ibumu. Kemudian tanya lagi kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibumu. Ya, Masya Allah. Tanya lagi kepada siapa? Kepada ibumu. Baru kemudian kepada ayahmu, ya. Dan ini yang harus dilakukan. Jangan sampai seorang ayah, ya, dia mengajarkan anaknya untuk berbuat buruk kepada ibunya sendiri, dan itu yang mengajarkan ayahnya, waliyadzubillah. Dan ini Luqman mulai mengatakan bagaimana jasa ibumu dulu wahai anakku ketika engkau berada di dalam perut ibumu. Dan kita tahu yang namanya hamil itu subhanallah kepayahan demi kepayahan, ya, apalagi kalau sudah mendekati HPL, ya, Masya Allah, ya, tidur miring tidak betah, ya, tengkurap apalagi begitu, ya, Masya Allah. Jadi ini benar-benar Luqman ingin mengajarkan anaknya mengingat kembali jasa ibunda tercinta, ya. Kemudian jasa setelah melahirkan, menyusui, ya, Masya Allah. Dan hendaklah kemudian bersyukur, maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Oh iya, ini teman-teman, dalam berbakti kepada kedua orang tua itu ada kaidah yang berlaku, ya. Apa kaidah yang berlaku? Mentaati kedua orang tua dalam hal ketaatan saja, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk sesuatu yang itu adalah bermaksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita tidak mentaatinya. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk sekalipun itu adalah orang tua kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan, ya. Dan ini
adalah kaidah yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana kalau keadaan posisi misalnya ya orang tua teman-teman itu belum muslim? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tetap berbuat baik, tetap santun ya, tetap ketika mereka masih hidup tetap kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan misalnya teman-teman sudah hijrah ya, kemudian teman-teman melihat orang tuanya belum baik, orang tuanya belum kenal sunnah, maka tetap kita mendoakan, tetap kita berdakwah dengan penuh kesabaran ya, karena kita tidak tahu kapan hidayah taufik itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, nih satu lagi nih biar nyambung, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Luqman mengatakan bahwa kata Luqman ya, jika keduanya orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan engkau mengikuti keduanya ya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau kembali ya. Subhanallah. Kemudian di sini fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kuberitakan apa yang telah engkau kerjakan. Baik, di sini teman-teman kaidah yang berlaku yang bisa kita tulis, yang bisa kita garis bawahi, bahwa tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada makhluk ya, Masya Allah, tapi tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita manakala mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada di dunia ini, karena kita ingin besok kita bersama keluarga besar kita, orang-orang yang kita cintai, bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamatnya. Kita ingin Allah kumpulkan kembali kita bersama orang-orang yang kita cintai, dan yang kita cintai adalah orang tua kita. Pendidikan terbaik itu adalah sebuah keniscayaan bagi anak-anak kita ya, dan teladan lebih diutamakan daripada hanya sekedar ucapan. Jadilah orang tua yang senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita semuanya teman-teman, karena gerak-gerik kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.